Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Apa itu fonologi? Sebelum kita mempelajari dasar-dasar fonologi, kita perlu mengetahui apa itu arti dari fonologi. Fonologi adalah bunyi, pola, dan aturan yang digunakan dalam bahasa manusia yang berkaitan dengan pola bunyi dan penggunaan bunyi untuk menyampaikan makna. Itulah mengapa fonologi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu kita dalam berkomunikasi. Di dalam fonologi juga terbentuk 3 faktor, yaitu pernafasan, alat ucap, dan rongga pengubah getaran. Arti lain dari pernafasan dalam komunikasi saat kita mengeluarkan bunyi atau suara, dan fungsi alat ucap yang membantu pergerakan dan timbul getaran untuk mengeluarkan suara. Sedangkan rongga pengubah getaran atau juga disebut dengan pita suara yang membantu dalam pembentukan bunyi vokal, konsonan, dan lainnya. Fonologi dibedakan menjadi 2, yaitu fonetik dan fonemik. Apa itu fonetik? Fonetik adalah bunyi bahasa secara umum tanpa memperhatikan makna yang tidak bersifat fungsional. Jenis-jenis fonetik ada 3. Fonetik artikulatoris mempelajari mekanisme alat-alat ucap bekerja dalam menghasilkan bunyi. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa dari segi frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre atau kualitas dan bentuk suara. Sedangkan fonetik auditoris mengungkap atau meneliti bagaimana mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga, seperti pada gambar berikut. Alat ucap pada fonetik artikulatoris. Ada 25 alat ucap dalam fonetik artikulatoris ini. 1. Ada paru-paru, batang tenggorokan atau faring, pangkal tenggorokan atau laring, pita-pita suara, krikoid, tiroid, arytenoid, dinding rongga tenggorokan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah atau dorsal, tengah lidah atau medial, dan daun lidah laminal. Ujung lidah atau apikal, anak teka atau uvular, langit-langit lunak atau velar, langit-langit keras atau palatal, gusi dalam, gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi atau alveolar. Gigi atas dental, gigi bawah dental, bibir atas labial, dan bibir bawah labial. Mulut, rongga mulut, dan juga yang terakhir, rongga hidung. Sedikit penjelasan bagaimana pendengaran dapat menerima bunyi seperti video berikut. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musik. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Apa itu fonemik? Fonemik adalah bagian dari studi linguistik yang mempelajari bahasa tertentu yang memperhatikan perbedaan makna. Fonemik dibagi menjadi 3. Ada fonem, fon, dan alofon.
Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang masih abstrak atau yang tidak diartikulasikan. Sedangkan fon adalah unit bunyi dalam bahasa yang tidak memiliki nilai atau makna. Alofon adalah variasi fonetis dari suatu fonem yang tidak menghasilkan perbedaan makna. Alat ucap juga bagian dari fonemik, yang berarti bagian untuk menghasilkan dan membedakan bunyi-bunyi bahasa. Alat ucap dibagi menjadi dua, yaitu artikulator dan artikulasi. Pengertian artikulator sendiri adalah alat ucap yang dapat digerakkan dalam berbagai posisi seperti bibir bawah, ujung lidah, daun lidah, dan punggung lidah. Artikulasi adalah pengucapan kata. Artikulasi juga memiliki arti sebagai perubahan, rongga, dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Selain itu, artikulasi juga dapat dimaknai sebagai bagian tertentu alat ucap yang dituju atau disentuh oleh artikulator, seperti bibir atas, gigi atas, pangkal gigi atas, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Klasifikasi bunyi segmental terdapat vokal, konsonan, huruf diftong, dan huruf klaster. Vokal merupakan bunyi bahasa yang tidak mengalami hambatan pada saat pembentukannya. Konsonan merupakan bunyi bahasa yang dibentuk dengan cara menghambat arus udara sebagai alat ucap. Huruf diftong merupakan gabungan dua huruf vokal, tetapi memiliki satu bunyi, atau lebih condong ke huruf yang terakhir. Huruf klaster merupakan gabungan dua huruf konsonan, tapi memiliki satu bunyi. Bunyi suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut yang itu bisa berupa tekanan suara atau intonation, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Intonasi ini merupakan sebuah ketepatan pengucapan serta irama kalimat dalam sebuah dialog. Ekspresi adalah pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Kinestetik adalah gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi muka, atau wajah, isyarat tubuh, dan sikap tubuh. Kita juga akan membahas tentang kualifikasi bunyi bahasa. Apa aja sih yang ada di kualifikasi bunyi bahasa ini? Di dalam kualifikasi bunyi bahasa ini memiliki 4 bunyi. Pertama ada bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan dalam alat ucap dan melibatkan pergerakan lidah dan bentuk mulut, namun tidak melibatkan penyempitan atau penutupan daerah artikulasi. Sedangkan bunyi konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada sebagian alat bicara, melibatkan penyempitan atau penutupan daerah artikulasi. Bunyi semivokal adalah bunyi yang hampir seperti konsonan, tetapi belum membentuk konsonan murni seperti bunyi W dan Y. Bunyi suprasegmental dalam unsur-unsur yang mempengaruhi intonasi tekanan, nada, durasi, jeda, dan intonasi dalam ujaran. Ini memainkan peran penting dalam membedakan jenis kalimat. Sumber bunyi bahasa adalah elemen-elemen yang digunakan dalam produksi suara bahasa yang terdiri dari 5 elemen, yaitu fonem, morfem, suku kata, kata, dan frasa. Fonem adalah unit terkecil dari bunyi yang dapat membedakan makna dalam bahasa. Morfem adalah unit terkecil dari makna dalam bahasa, bisa berupa kata-kata atau bagian kata. Suku kata adalah unit dalam bahasa yang terdiri dari satu atau lebih. Kata adalah unit makna yang lebih besar dalam bahasa. Kata-kata terdiri dari satu atau lebih dari suku kata. Frasa adalah gabungan kata-kata yang membentuk makna yang lebih besar. Bunyi berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Pertama adalah bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dari mulut dan membuka jalan agar arus udara dapat keluar melalui rongga hidung. Bagian pertama yang akan dijumpai adalah nasal vestibul, yaitu ruangan yang terletak tepat di balik hidung bagian depan. Nasal vestibul ini dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu kasar, seperti ada pada di gambar. Yang kedua adalah bunyi oral, merupakan bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutupkan veliks pada dinding faring. Suara yang dihasilkan dengan mengalirkan udara melalui rongga mulut selama artikulasi.
Bunyi berdasarkan ada tidaknya ketegangan pada arus udara. Ada fortis dan lentis. Fortis merupakan bunyi keras atau bunyi bahasa yang pada waktu diartikulasikan disertai dengan tegangan kuat arus, misalnya bunyi S, A, dan T. Lentis merupakan bunyi lunak, bunyi yang pada waktu diartikulasikan tidak disertai dengan tegangan kuat arus, misalnya bunyi D, G, dan Z. Bunyi berdasarkan perwujudannya terbagi menjadi dua, yaitu bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi tunggal merupakan bunyi yang dilambangkan dengan satu huruf, yaitu semua bunyi vokal dan konsonan. Sedangkan bunyi rangkap merupakan dua bunyi yang dilambangkan dengan dua huruf atau lebih. Bunyi berdasarkan arus udara. Bunyi agresif merupakan bunyi yang dapat dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Bunyi ingresif merupakan bunyi yang dapat dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Mengidentifikasi tinggi rendahnya vokal. Vokal depan. Posisi lidah dalam mengucapkan vokal depan. Vokal yang dihasilkan oleh gerakan peranan turun naiknya lidah bagian depan seperti I, A, A. Ada seperti pada di gambar. Ada juga vokal belakang. Posisi lidah dalam mengucapkan vokal belakang. Vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang seperti U. Seperti gambar yang ada di samping. Selain vokal belakang dan vokal depan, ada juga vokal yang dihasilkan melalui posisi bagian lidah tengah. Sekian pembahasan materi fonologi yang sudah saya jelaskan. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.